Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah atau yang mewakilinya, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati awil hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Dunia, bukan hanya Arab, dunia jahiliyah. Di sebelah barat ada negara sudah maju, punya agama Katolik, punya kitab suci The New Testament, punya undang-undang, punya aturan. Tapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan yang sangat zalim. Pembesar Romawi, baik itu pembesar politik maupun pembesar agama, acara yang paling digemari oleh para pembesar negara Romawi adalah acara gladiator. Yang suka nonton film ada di filmnya, nggak apa-apa, film sejarah nih, bukan film apa-apa. Apa itu acara gladiator? Budak antara budak, manusia, budak tapi diadu. Kalau sudah ada salah satunya yang terkapar, berdarah-darah, mati, semua berdiri tepuk tangan, menganggap acara sukses. Anggaran semus mati, acara sukses. Ini jahiliyah Romawi. Baru punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang, punya aturan, tapi ada sisi jahiliyah, biadab. Paham betul? Di sebelah timur ada negara namanya negara Persia, sudah punya agama Zoroaster, punya kitab suci Avesta Sandinista, punya undang-undang hukum, kitab hukum namanya Hammurabi. Tapi kezaliman merajalela. Hukum hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang salah, bangsanya maling ayam, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum, sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau yang melanggar hukum itu orang besar atau ada hubungan dengan orang besar atau kenalannya orang besar atau tukang cukur lah, tenang-tenang saja. Itu jahiliyah Persia, jahiliyah Persia. Saya nggak bicara
Di sini sekarang enggak. Di sana di Persia. Paham betul? Ada raja namanya Raja Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, dan dia berjalan tengah-tengah menikmati bangkai-bangkai yang terbakar itu. Dengan nikmat melihat bangkai-bangkai 600 terbakar itu, menikmati. Ada pemberontakan yang mencoba dilakukan untuk menuntut keadilan, dipimpin oleh seorang budak namanya Spartacus. Filmnya wonten filmnya, jadi nonton film ya, wirid-wirid terus sih. Pemberontakan itu gagal dan semua budak dibunuh. Itulah kezaliman dunia barat maupun dunia timur. Di barat Romawi jahiliyah, di timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab yang sempurna jahiliyahnya. Sempurna, kita jahiliyah sempurna. Orang ngerti agama, orang ngerti wahyu, nggak ngerti apa itu nabi, apa itu sarga neraka, nggak ngerti. Nyembah batu tanpa dasar teologi. Kalau orang Buddha, orang Hindu nyembah batu, tapi punya kitab suci sebagai dasar teologi, dasar imannya lah. Kitab Hindu Buddha namanya Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad. Kalau orang Arab nyembah batu, wis titik. Betul wonten kitab sucinya. Di sekitar Ka'bah itu 360 berhala. Lata, Manah, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghus, Nasr, Suwa, Wad. Ini nama-nama, diantaranya nama-nama berhala. 360. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan Tuhannya masing-masing. Hidup bersuku-suku tanpa aturan, mudah perang. Hanya masalah sepele. Ada tamu, ontanya dicuri, disembelih. Itu antara yang punya majikan, yang punya tamu dengan yang mencuri, perang 40 tahun. Namanya perang Fijar. Rasulullah baru umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib, membantu membawakan anak panah di perang itu. Perang sampai 40 tahun. Hanya karena masalah onta. Kalau punya anak perempuan, dia pikir, mereka pikir anak perempuan paling jadi beban. Tidak bisa membantu cari rumput, tidak bisa membantu cari air, nggak bisa membantu cari kerjalah. Lebih baik dibunuh. Begitu lahir bunuh. Sayyidina Umar pun pernah waktu masih jahiliyah mendem anak urip-uripan anak perempuannya. Waktu Sayyidina Umar masih jahiliyah. Kalau kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, diambil anak-anaknya sendiri. Mana-mana kalau diambil orang lain. Ini jahiliyah Arab. Rata-rata buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ketika Nabi lahir, yang bisa baca tulis hanya 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair, Us al-Ayadi, Antara al-Absi. Di antara orang bisa nulis. Lainnya buta huruf.
termasuk Rasulullah sendiri juga buta huruf. Tiba-tiba Allah mengutus Nabi Muhammad yang anak yatim piatu, yang sejak kecil angon wedus, tidak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah melancong ke luar negeri, nggak punya pengalaman aktif di LSM, nggak punya pengalaman jadi wartawan, penyiar radio, nggak pernah wartawan, nggak pernah punya pengalaman itu semua. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan kalam yang bahasanya tidak tertandingi, Quran maksudnya, dari kefasihan bahasa tidak tertandingi oleh siapapun. Begitu pula isinya. Muhammad tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga melanggar makan buah khuldi, diusir, digoda setan iblis. Dari mana Muhammad? Baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, sekolah nggak pernah, melancong nggak pernah, mendengarkan berita radio nggak pernah. Tiba-tiba bisa cerita Nabi Nuh, banjir topan, yang selamat cuma 80 orang naik perahu. Tiba-tiba cerita Nabi Ibrahim bin Azar, dibakar Raja Namrud dan bakar Nasar, beli mempan. Tiba-tiba saya cerita Nabi Musa, tongkatnya ajaib, dipukul Laut Merah, dipukul Nabi Musa jadi jalan tol. Batu dipukul keluar airnya 12 apa? Hancuran. Dari mana? Muhammad dari mana cerita itu? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh. Nabi Yunus ditelan ikan. Nabi Yahya dipenggal lehernya. Dari mana Muhammad cerita itu? Nabi Lut kaumnya dibalik, tanahnya dibalik, sing isor didulur isor mati kabeh lah. Daerah Sodom. Dari mana Muhammad bisa cerita itu? Nah, semua orang Arab terkagum-kagum dengan Muhammad. Heran Muhammad. Tapi ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menolak bukan karena menganggap Muhammad salah, tidak. Gengsi. Kalau saya ikut Muhammad, sedangkan Muhammad itu mencela berhala. Laisun aku inyong, isun bisnisnya berhala, jual beli berhala, bikin patung dijual. Lah kalau saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Kalau saya ikut Kiai mengharamkan khomer, bir haram, whisky haram. Loh saya bisnis warungnya jualan itu kok. Ada nggak yang itu di anu betul nonton gini. Anak maning Muhammad itu benar. Tapi kalau saya ikut Muhammad, nanti duduk bersama budak-budak. Bilal, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir, budak hitam. Gengsi ah. Bukan Muhammad nggak benar, bukan. Saya tuh gengsi. Saya kan Tumenggung, tuh bagus. Raden, apa lagi? Raden, Tumenggung, Pangeran. Kalau saya ikut kiai ngaji di musola,
musola mambu pete, banyunya kosong, jebuknya bolong, lampunya 5 watt, alah, imamnya sendalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, klambinya koko, alah, serong bulan belum dikumbah, lengannya misik, yang bikin orang batuk. Masa saya ikut di musola seperti itu? Gengsi dong. Ada lagi yang menolak Muhammad. Yang disampaikan Muhammad itu ancaman. Kalau dosa neraka dibakar api yang menjilat-jilat. Lebih baik saya nggak dengar. Lebih baik lu apa orang krungu. Memang lu ngerok naik pun lebih baik orang krungu lah. Kalau saya ikut ngaji di masjid musola, kiai sini ngancam-ngancam, raka, muka nakir, malaikat malik, lah lebih baik nyongkok orang krungu lah, orang krungu kayak kun lah. Suka lebih apa? Lu suka orang krungu ya, sukanya orang krungu. Lebih baik gak dengar. Nabi Muhammad terus berjalan dakwah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Biyen kula suarane enak biyen. Saiki wis tua 72 umure kula. Dikira masih nom apa? Cucu 10. Yang paling tua cucu lagi S2 di Melbourne, Australia. Cucu lagi S2. Mana tua? Lamun Mustafa Akhir, adik kula ini 66, masuk 67. Masuk 67 sekarang. Karena saya dan Mustafa itu adalah 2 meninggal. Nabi Muhammad diutus oleh Allah membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf, dan fi dhalalim mubin, sesat. Caranya gimana caranya? Mari kita tiru. Dakwahnya Nabi Muhammad kita tiru. Pertama, langkah pertama, first step, al-khutbatul ula adalah yatlu alaihim ayatih, menyampaikan tilawatul Qur'an. Sing paling jijik ini ono ceramah khutbah Jumat, ceramah enak, pidatonya enak, bos mengeluarkan ayat Quran berantakan. Orang tajwid deh, agar anak kiai baca orang bener, ajak khutbah pecat weh. Kalau ajak kiai baca Quran nggak bener, kiai harus benar baca Qurannya, mujawwadah, tilawatil Quran. Semua orang Islam, ya bung semua orang Islam harus bisa baca Quran. Belum bisa, udah tua, belajar. Walaupun wis tua. Yang masih kecil-kecil remaja, ayo belajar. Jurusan apa be sekolah ya? Mau jurusan teknik, komputer, bahasa Inggris, bahasa Cina, nuklir, apalagi kedokteran, hukum, ilmu tata negara, silakan. Sekolah apa baik? Asal hatam Quran, paham? Itu pertama, itu modal pertama. Zaman Kanjeng Nabi riyin, semua sahabat apal Quran, semua sahabat. Kenapa? Buta huruf, mengandalkan hafalan. Kayak orang buta lah, ada orang buta hafal Quran, kayak nggak mengandalkan tulisan, mengandalkan hafal. Tidak ada sahabat tidak hafal Quran.
tapi tidak punya tulisan, jarang punya tulisan. Tidak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap. Paling-paling sebagian. Sahabat A punya tulisan surat Yasin, sahabat B punya tulisan surat Al-Baqarah. Gak ada yang punya tulisan lengkap betul nonton. Karena mengandalkan hafalan. Macanya bener kabeh orang yang salah macanya. Ya. Setelah Islam berkembang, maka umat Islam butuh tulisan. Tidak semua orang hafal Quran, sibuk dengan pekerjaan yang banyak. Maka Quran harus ditulis. Zaman Sayyidina Umar, Khalifah Umar bikin tim penulis Quran, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anak buahnya antara lain Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah, yang bisa-bisa nulis lah. Ya, ditulis, disebarkan. Lama-lama di setiap kota bacanya beda. Mekah, Madinah ada perbedaan, Basrah, Kufah ada beda, Damaskus beda. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan dijadikan satu tulisan. Setelah jadi satu tulisan resmi negara, yang lain dibakar supaya nggak bikin perpecahan. Quran jadi satu tulisannya, yang lain bakar. Maka sampai sekarang Quran yang kita pegang itu namanya Mushaf Utsmani. Apa? Paham boten? Sejarah itu sejarah Quran itu sejarah. Quran ketika zaman Sayyidina Utsman, kalau gak ada fotokopi gak ada, tidak bisa dibaca. Kulo mboten saged maca men sampean, kulo ora bisa maca. Kenapa? Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, nun, ya, pada. Jim, ha, kho, sami. Dal, dal, sama. Ro, zai, orang bedane. Maka setelah umat Islam berkembang, banyak umat Islam membutuhkan tulisan Quran disempurnakan. Yang menyempurnakan tulisan Quran pertama ulama dari Persia, bukan dari Arab. Duduk Arab itu. Arane Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Angel buya, biasa namanya Solikin. Edi lah. Tahun suwida kali tahun 62 Hijriah. Wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik siji ning ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu, jim titik siji nang tengah, ha non titik, kho titik siji dhuwur, dan seterusnya. Sinten namine sing gawe titik sapa? Otaknya Semayi sih ya. Ngerti Semayi? Beli ngerti Semayi bu? Ampas kelapa masih dimasak maning. Kelapa itu peres, santannya masih di wei mecin, wei brambang, wei cabe. Ada Semayi di daharnya putu panjenengan dedel otaknya. Agar pengen cerdas, sarapan susu, madu, jahe merah, telur. Nah ini kulo, nanti cerdas otaknya itu. Kalau siang makan siang, anak kangkungnya, anak timunnya, anak paha ayam. Makan malam, anak kangkung, anak kol, anak timun, sayurannya ada ikan mas. Itu baru beres tuh. Makan Semayi terus. Sarapan Semayi, makan siang Semayi, bengi Semayi.
Dari mana mau cerdas itu? Tapi kalau saya mawon ben, lagi cerita makan semayi, kangkung terus, anggaran tempe kalau tahu mewah. Ya, kalau lagi cilik gitu, bapaknya kalau pas-pasan lah, pas-pasan yang melarat tau ora tapi pas-pasan wis. Sawise ana titik masyarakat Islam plong lega bisa baca tulisan Quran. Tapi semakin meluas orang Islam masih kurang sempurna tulisan. Sudah titiknya. Masih banyak yang salah baca Quran. Maka ada seorang ulama menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang ada itu orang Arab, bukan orang Arab. Tapi bahasanya Arab. Setelah masuk Islam berbahasa Arab, tapi bukan orang Arab. Setelah ada titik, ada harokat, sudah mulai plong ya, plong baca Quran gampang wis. Masih akeh semua baca Quran salah. Orang Banyumas, ada yang dari Banyumas? Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Al-Sunnah wal Jamaah. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Maka ada ulama yang menggaris ilmu supaya baca Quran benar, arane Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224 gawe ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Jadi baru 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru ada ilmu tajwid. Idhar, idgham, gunnah bila gunnah, ikhfa, iklam, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i. Apalagi ada sing gawe sama, gawe ilmu kun sama, gawe sing gawe ilmu kun sama. Orang bakal tekulang, orang tekulang. Sing kelalen bunggane sapa wis lah. Alhamdulillah saiki Quran ana titike, ana harokate, ana ilmu carane maca supaya bener, ana ilmu tajwid. Tinggal panjenengan ayo rajin maca. Tangi turu, mulut sebelum bicara dengan orang, ayo kita ngejak ngomong Gusti Allah dhisik. Sadurunge dinggo ngomong karo wong, tangi turu, ayo ngejak ngomong karo Gusti apa? Maca Quran. Senajan separuh halaman wis. Bar kun tukarnya los tukaran lah. Bon. Ana maning. Tahun 99 Hijriah. Tahun pira? Waktu niku khalifah raja arane Umar bin Abdul Aziz. Prihatin, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bersabda, bohong padahal. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz
memanggil ulama, namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Apa? Bukan orang Arab, bukan orang Arab. Ulama Arab itu jarang. Syafi'i Arab, Malik Arab, Abu Hanifah bukan, Ahmad bin Hanbal bukan. Syihabuddin Roma, bukan orang Arab, jangan sombong. Banyakan ilmu bukan orang Arab yang bikin. Syihabuddin Syekh bisa enggak bikin ilmu, metode menseleksi information, nyaring hadis di sing bener di sing salah. Insya Allah bisa. Seminggu menghadap khalifah sudah jadi, ilmunya udah jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis yang benar sahih syaratnya ada 4. Antara si rawi dan gurunya ketemu langsung. Misalkan kulo ngomong kata Gus Dur begini-begini, benar kalau saya ketemu dengan Gus Dur. Kalau saya ngomong kata Mbah Hasyim Asy'ari, enggak benar, jelas enggak benar. Jelas saya bohong, saya nggak ketemu kok. Kecuali saya ngomong kata Gus Dur, kata Mbah Hasyim, baru tuh. Langsung kata Gus Dur, kata Sunan Gunung Jati, orang Menang bilang kata Gunung Jati. Paham betul? Jadi antara guru dan murid ketemu. Nomor 2, gurunya harus dobit, cerdas, apalnya kuat, gak pernah lupaan, gak gampang lupa. Nomor 3, bisa dipercaya, gak mungkin bohong. Nomor 4, kelakuan lempeng, adil, orang tahu nyolong sendal di masjid. Kalau ada kiai pernah nyolong sendal di masjid, jangan dipakai hadisnya itu. Angkat kitab itu sendal duduk. Tidak pernah mencuri 1 butir bawang merah. Ini kitab. Ya contoh yang paling gampang kayak nyolong sendal di masjid lah. Sing salah khotib yang salah. Khotib ada khutbah, khudul hasanati wa turkus sayyiat. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Metu perangkat, lurus sendal yang bagus. Sing jelek ditinggal. Khotibah sering kunci. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Kalau kurang 1 dari syarat 4, turun nilainya hadis menjadi hadis hasan. Kurang 2 syaratnya, turun menjadi hadis dhaif. Dhaifnya maqtu', munqati', mursal, mu'an'an, mu'allal. Kalau saya terangkan 2 tahun, dikira gampang apa? 4 semester. Hanya di Islam ada ilmu seperti ini. Silakan tanya, kalau betul nyek, betul. Kalau kenalannya pastor kata, pendeta kata. Biasa kalau di dalam gereja biasa. Tapi silakan takon di gereja, Romo, di Kristen ada enggak metode menseleksi berita? Oh ini benar ini beritanya, oh ini kurang benar, oh ini bohong ini benar. Ada nggak metodenya? Betul wonten. Hanya di Islam. Ada nggak baca bahasa Injil, Bible, ilmunya ikhfa, izhar, iklam, qalqalah, ada nggak? Nggak ada. Apalagi qiraat sab'ah, nggak ada banget malah nggak ada pisan malah. Paham betul? Hanya orang Islam punya ilmu itu. Anak maning wong maca Quran wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, salah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya, salah. Yang benar wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah, jangan wa rasulih.
Paham boten? Lahirlah ilmu grammar Arab, namanya ilmu nahu. Muncullah terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru. Paham betul? Hal, tamyiz. Sing pertama kali gagas ilmu nahu, coba ilmu grammar Arab, gramatika Arab, sing gawe dudung Arab, wong Persi. Arane Amr bin Kumbur alias Imam Sibaweh. Siapa? Ana maning. Masyarakat butuh tafsir, sedangkan para sahabat gak ada yang ngarang tafsir. Para sahabat gak ada yang ngarang tafsir, memahami Quran. Ibnu Abbas nulis tafsir, tapi dua jilid kecil-kecil, kutip sana kutip sini, ringkas. Maka ada orang yang menulis tafsir sempurna dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 10 jilid, bukan orang Arab, orang Tobaristan, namanya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Siapa namanya? Terkenal namanya tafsir Tabari. Ada lagi, suatu ketika Imam Syafi'i, siapa pun judul bahasa yang alun-alun ya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkap Imam Syafi'i itu orang Arab, orang Palestina. Lahir kota Huzah sekarang digempur oleh Israel itu tahun 150 Hijriah. Wafat di Mesir, Kairo tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Imam Syafi'i usianya hanya berapa? 50. Imam Ghazali 55, tua setahun sedikit. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, tim 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarinya Haji Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Karmu Zakir, Abi Kusno, Laimena, Maramis, Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. YNU itu ikut dari panitia kemerdekaan Indonesia, dikira di sana mutahlil kapan? NU menjadi panitia, termasuk panitia 9 yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta. Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur wafat umur 39. Usman Faat umurnya barokah. Ana wong umurnya pendek barokah. Syafi'i contohnya, Wahid Hasyim contohnya. Ana mani wong umurnya dawa, tapi lah kegunaannya lumayan kak kopi itu kok lumayan ya. Orang faedah umurnya dawa tapi kok ya, gue nyecet dalan lah. Pinter ora, sugi ora, berwibawa ora. Lumayan suara siji pilkada lah. Oh ya, alhamdulillah Bu, baru kemarin MPR sidang mengeluarkan keputusan mencabut tap MPR yang mengatakan Gus Dur presiden dilengsarkan karena melanggar konstitusi. Dicabut. Gus Dur dilengsarkan presiden bukan karena melanggar Pancasila,
Bukan karena menanggal Undang-Undang Dasar 45, bukan. Karena politik. Dan tetap MPR itu, MPR itu Gus Dur dilengsarkan melanggar konstitusi. Ini dicabut nih, baru kemarin. Bu Sinta ya hadir, istrinya, Mbak Yeni ya hadir acara itu. Nah, Imam Syafi'i mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Diwaca suratnya. Isinya gubernur takon karo kiai, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Oh, biasanya ngajinya Munkar Nakir itu Bu ya? Biasanya ngomong ngaji kiai cerita Munkar Nakir terus. Pada Munkar Nakir skala kurang Abu Nawas. Jadi waktu Abu Nawas arep mati, sakit parah arep mati, pesen karo anake, anggere nyong mati dibungkus karo kain kafan sus ambrol. Aja sing anyar aja, sus ambrol wis blesak lah, suwek-suwek. Nurut anaknya. Begitu bapaknya mati dulu kain kafan sus ambrol. Pendem di kuburan. Munkar Nakir mudun, atakon marrabbuka. Begitu manjik loh. Ini mah sudah lama ini. Kita sawas ya, balik mana orang sudah takon kita. Abu Nawas bisa ngalahkan Munkar Nakir. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gula angger ngaji aja cerita Munkar Nakir terus beli bosen-bosen. Robi sini, kartun Syafi'i. Robi sini, ayo naktub ar-risalah, nulis surat balesi pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte ngertos sih, imla dikte, ngendikan. Robi nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal sampai sekarang dengan nama Kitab Ar-Risalah. Ya kan jenengan ngimpin deleng kowe ora tahu ya. Ngimpin deleng kowe kita baru tahu. Bapak kan dibaca lah, Kitab Ar-Risalah dibaca. Isinya apa isinya? Nah ini kalau saya terangkan 2 tahun, 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, maka Bapak harus paham ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Quran tidak satu model. Ada ayat muhkamah wis jelas, ora usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha siji. Butuh tafsir? Butuh penjelasan? Boten, wis terang wis. Arane muhkamah arane. Ana maning ayat mutasyabihah, remeng-remeng. Di situ tempatnya perbedaan pendapat. Aula mastumun nisa, suami istri duwe wudu, senggolan batal. Ayo senggolan itu apa senggolan ini? Senggolan itu apa? Jari Imam Malik, senggolannya kalau syahwat baru batal, kalau nggak syahwat enggak. Kata Imam Hambali, kalau saling merangkul baru batal, kalau salah satu pegang enggak. Kata Imam Syafi'i, nah ini Syafi'i yang paling berat, senggolan ora sengaja, ora syahwat batal. Mulane anggar sampai umroh haji pindah madhab. Nang umat Imam Syafi'i kita bidadir tawafe.
segulan terus ke Ramadan. Pindah mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Menurut Imam Abu Hanifah, belum ziarah teng kuburannya, daerah kuburan Abu Hanifah teng Baghdad. Menurut Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudu, ciuman, sengaja, syahwat, orang batal. Kecuali yang satu batal. Apa yang satu paham? Paham, alhamdulillah paham. Yang satu paham, yang satu ya. Jadi Imam Abu Hanifah batal wudu hanya yang satu itu. Ciuman, syahwat, sengaja gak batal. Asal tidak yang satu. Loh, namanya ayat apa namanya? Mutasyabihah. Ayat apa namanya? Ada lagi ayat Quran yang mutlaqah, absolut, mutlak. Ada muqayyadah, terikat. Yang mutlak, atiullaha wa atiur rasul. Kamu harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah dengan syarat. Kalau pemerintahnya baik. Jadi kalau atiullah wa ati rasul mutlak, wa ulil amri minkum muqayyad. Apa? Muqayyad. Ana maning pada perintah, tapi yang satu umum, yang satu khusus. Aqimus sholah, wajib sholat 5 waktu. Siapa saja yang pinter, yang bodoh, yang pejabat, yang rakyat, yang kaya, miskin, harus sholat 5 waktu. Perintah. An perintah. Walladzina hajaru wa udhu fi, walladzina jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo perang, jihad fi sabilillah. Kalau lagi perang apa? Angger orang ngaji ilmu kayak jangan jalan begini. Dikira pada kalau perintah sholat, kapan saja wajib perang, ngebom. Indonesia duet teroris internasional. Sekin masih di penjaring Amerika. Ini gua tenamo. Wong Cianjur, arane Hambali, terkenal dunia yang terkenal. Alhamdulillah di ketinggalan Indonesia lah. Anak yang Samudra budal ke Suriah, bergabung dengan ISIS, mati. Anak Abu Jibril berangkat ke Suriah, gabung dengan ISIS, mati wis. Ning Arbil, Suriah. Jadi wajib sholat karo wajib perang sami mboten? Sami mboten? Mboten. Wajib sholat kapan saja, siapa saja. Wajib perang kalau lagi paham mboten? Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Hakiki realistis, majazi metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Gusti Allah sedure tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan, kekuasaannya itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di atas bumi akan mati kecuali wajahnya Allah. Allah nggak punya wajah, nggak punya muka. Bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Itu malaikat baris. Wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan, perintahnya. Ya tuh kudu ngaji kata niki. Mau ngaji? Wajah rabbuka, datanglah Tuhanmu. Ya, kalau nggak ngaji tuh.
Kalau ngaji, wajah Arab buka, datanglah perintah Tuhanmu. Paham mboten? Pun. Wis paham ayat semacam-macam kuwi. Durung cukup. Jadi siapa mau jadi siapa? Jadi siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Jadi siapa? Ning jero surat, sing dikirim surat siapa? Gubernur. Aran siapa nih? Wah, masya Allah. Dari Imam Syafi'i nyurati Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang suratnya ditulis oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Wis paham Quran durung cukup, kudu paham hadis. Sebab Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqimis sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Ping 62, ping swidak loro perintah sholat di Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, namanya apa sholat itu. Wonten boten Quran. Sing jawab wonten berarti ora tau maca Quran nggih. Sing jawab wonten berarti ora tau maca Quran. Ning Quran boten wonten salat itu yang wajib 5 kali. Boten wonten. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten. Sing jawab wonten berarti ora tau maca. Maca emek kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah, subhanallah azim, tahlil berkat. Jadi Bu, di Quran tidak ada penjelasan sholat itu berapa kali, nggak ada. Namanya apa sholat itu, nggak ada. Ada di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu 5 kali sholat sehari semalam. Namanya al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Quran apa hadis? Kalau ada orang ngomong cukup Quran saja, salah. Gak cukup hanya Quran saja, harus juga pegang hati. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Akal harus dipakai. Apa? Akal. Akalnya ulama itu, akalnya orang dikulturi. Akalnya ulama harus dipakai. Akal analoro, akal kolektif, pertemuan musyawarah, diskusi, menghasilkan keputusan, namanya ijma', apa? Konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Ini hasilnya. Hasilnya apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 ngadeg al-qiyamu, nomor 4 baca fatihah, nomor 5 ruku, nomor 6 tumaknin, dan seterusnya lah. Rukunnya sholat 17. Buatan Quran, buatan hadis, tapi ijma'ul ulama. Ulama sepakat sholat rukunnya ada 17. Di kulon contoh ada kecil banget contoh ini, belum bahas yang lain, baru sholat. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut ijma'nya ulama, nggak akan ngerti rukunnya sholat berapa. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Kemudian orang itu sholatnya bagus, sholatnya bagus. Ustaz, ente sholat bagus sekali, belajarnya di mana? Oh, saya langsung belajar Quran dan hadis.
Wallahi demi Allah bohong. Yang benar belajar dari bapak, belajar imam musola, belajar dari kiai, ustaz. Mengko ustaznya dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya mentok ning Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid yang muridnya Kanjeng Nabi, sahabat. Paham betul? Jadi tidak bisa sholat kalau kita gak ikut ulama. Gak akan tahu rukunnya sholat ada 17. Ini baru sholat nih, baru sholat ini, belum masalah yang lain belum. Ada lagi akal sendiri-sendiri, akal individual sendiri-sendiri. Namanya apa namanya? Kias, analogi. Ada 9. Burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Kalau tak sonana loro bayah pitung wong mana-mana. Nomor 1 kias burhani, kias fakta, bukti fakta. Apa? Sabu-sabu haram napa mboten? Berarti mengatur haram ning Quran ana. Ning Quran ana inna sabu anak narkoba ning Quran ana. Heroin, kokain ning Quran ana. Lah kok berani ngomong haram? Quran enggak hukumnya haram kok. Pakainya kias. Namanya kias burhani. Ini barang pada karo khomer, pada memabukkan. Khomer di Quran wonten haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitani fajtanibuh. Khomer itu kelakuan setan, jauhilah haram. Khomer di Quran wonten. Nah ini barang pada karo khomer, bahkan lebih bahaya padahal. Lebih bahaya sabu-sabu, narkoba lebih bahaya daripada khomer. Bisa merusak otak, bakar otak itu. Dari kesehatan fisik rusak orang narkoba itu. Khomer belum tentu. Orang Eropa minum khomer biasa karena dingin ya, untuk menghangatkan badan. Tapi dalam Islam haram, menghangatkan badan tidak harus minum khomer. Nah ini barang memabukkan, berarti pada karo khomer haram, berarti ini barang hadza muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan masuk kategori khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, natijah sadiqah, positive conclusion. Anda paham boleh? Paham. Namanya kias burhani. Ana maning kias aulawi, nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Quran nggak melarang. Tidak ada ayat Quran melarang jangan nempeleng ayatmu, nggak ada. Nggak. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Ojo ngomong kasar, ojo bentak-bentak karo ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, tempelengi aja nggak apa-apa. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa sama ayah ibu, luwi-luwi, lebih-lebih, fabil aula, nempeleng. Namanya kias apa namanya? Aulawi. Coba kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi itu. Kalau hanya Quran hadis, kalau hanya berpegang Quran hadis, nggak bisa menghukumi itu.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Ini yang dilarang apa? Yang dilarang apa ini? Yang dilarang apa? Mendekati zina. Mendekati nggak boleh, zinanya jawab, zinanya kalau mendekati saja haram, mendekati saja haram, dosa. Luwi-luwi zinanya, itu namanya kias aulawi. Paham boten? Jadi alhamdulillah Ahlussunnah Jamaah berpegang kepada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada orang ngomong nggak usah pakai ijma qiyas, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling hebat, yang paling utama hadis apa? Imam Bukhari. Udah. Ya saya juga tahu begini-begini mantan ketua PBN masa nggak ruh. Saya juga tahu hadis nomor 1 Bukhari, Muslim nomor loro, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. 10 orang ahli hadis itu. Nomor 1 Bukhari. Hadisnya pasti sahih, pasti hadisnya. Saya juga tahu hadis yang paling hebat, yang paling mulia hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih apa? Imam Bukhari yang hadisnya sahih itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ngaji Imam Syafi'i, Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Ghazali sing pinter banget, cerdas, filosof, pemikir, teolog, sufi, mutakalim, ahli kalam, taklid nang Imam Syafi'i. Imam Razi yang punya karangan tafsir 32 jilid, taklid nang Imam Syafi'i. Ente baru SAG, Allah subhanahu. SAG lulusan perguruan tinggi swasta, Islam swasta, dosennya sering mencret, dewek sering balas, sering bolos, males, bayar 15 juta di wisuda wis. SAG, Masya Allah. Imam Bukhari sekali hadis taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali taklid Imam Syafi'i. Imam Razi, Syahristani, Imam Haromen, Bakilani taklid. Ente SAG, ya Allah. Hadirin saya hormati, alhamdulillah Nahdlatul Ulama berpegang teguh dengan Ahlussunnah Jamaah, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Wis harus terang kayak gini, walaupun ringkas ini, bisa nggak menjawab kayak gini? Kalau anak wong sing ngengkek ngeyel, bisa nggak terang kayak gini? Menyampaikan seperti saya sampaikan, bisa nggak ini? Tanpa ijma kita nggak akan tahu rukunnya sholat. Tanpa kias kita nggak akan tahu hukumnya narkoba. Tanpa kias nggak tahu hukumnya nempeleng orang tua. Itu hasil dari kias. Maka kalau musyawarah nasional ulama NU menerima pertanyaan 15 pertanyaan, hukumnya Jumatan di kantor bukan di masjid, hukumnya cloning, hukumnya Jumatan dua shift, hukumnya bunga bank. 15 pertanyaan oleh kiai NU 2 hari selesai dijawab. Kalau kiai bukan NU 2 tahun, kan nggak punya kiai ijma qiyas.
Dengan adanya metode, ini penting, dengan adanya metode ijma qiyas, maka lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu apa? Dari Sapinah yang paling cilik sampai Majmu' 24 jilid karangan Imam Nawawi, sampai Mahalli 40 jilid ilmu fikih. Itu hasil dari metode namanya ijma qiyas. Malah paling banyak qiyas, ijma sedikit. Paling banyak qiyas. Paham mboten? Oh. Saya pinter, ngaji pinter kabeh, masih durung cukup. Wa yuzakkihim, akhlak harus dibangun. Akhlak aja dereng. Apa? Saya sing pada jawab, sing pada saya dereng. Dudu agama, akhlak yang saya tanyakan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Orang bisa dipuji, martabatnya mulia kalau akhlaknya baik. Bukan agamanya, akhlak. Orang nggak tanya agamanya apa, akhlaknya baik nggak. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim, tidak pernah bohong. Wajib sidik. Wajib apa? Kalau Nabi Muhammad sekali bohong, Tuhan marah. Tuhan akan marah besar pada Muhammad kalau pernah bohong. Anas ngomong, sing kudu sidik jujur Nabi Muhammad. Inyong tadi dudu Nabi, jadi yang sih dudu Nabi, jadi orang wajib sidik jujur. Sing wajib jujur Nabi Muhammad, isun dudu Nabi, jadi orang wajib. Sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, PT Timah dikorupsi 300 triliun. Belum betul kerupuk primen. Sifat sidik hilang, ketua DPR, ketua umum Golkar Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Coba, jangan ke negara, gak usah negara lah, gak usah negara, keluarga. Suami tidak jujur, istri geger betul. Istri nggak jujur, suami ribut betul. Singakan dibu, suami kalau singakan di orang jujur. Enggak, kalau takut sampai di sini, singakan di suami tak istri. Bu, singakan di bu, suami apa istri sih orang jujur? Suami, istri. Ya, lor-lornya nggak ada jujur lor lagi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Kadang kulo isin nek na luar negeri. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, setengah bulan sana, muter-muter 6 kota ya ceramah. Terakhir di ibu kota Sydney, ceramah di masjid besar yang tadinya gereja dibeli jadi masjid. Asar, sholat, tuku oleh sekardus lah, celana, kaos, gantungan kunci, anduk, gawe hotel, beresin oleh-oleh. Bareng peragat beresi oleh-oleh, HP hilang. Tegoleti nang pojok-pojok kasur-kasur langka, buklalen muning wis lah. Ya silang ya wis lah. Suwi kembali ke Jakarta tuku maning, gampang tuku maning.
Bareng jam setengah 10 ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel karo ana wong gawa HP kula. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 22 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota Tembakto namanya. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Syarikat Islam, 6 ormas Islam. Di ibu kota negara Mali tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggalin latar, kuncinya masih gantung. Apa coba Sugi coba ya, Sugi coba ya. Oma nggak usah dikunci, sepeda motor tinggalin latar, kuncinya masih gantung. Coba terang, primen terang. Agama teh Islam kabeh, NU kabeh, ahli sunnah jamaah, ahli ngaji, ahli istighosah, sholawatan. Di Tokyo Pak, Jepang, saya udah 4 kali ke Jepang, terakhir meresmikan masjid. Ibu kota Tokyo Pak, tidak ada polisi jaga jalan, supir tertib dewek-dewek. Ya Allah, luar biasa. Nggak ada polisi ngatur jalan, supir tertib sendiri-sendiri, sadar hukum, sadar undang-undang, sadar peraturan. Tidak ada puntung rokok satu pun di jalan. Isin inyong buang puntung rokok dudurin tempatnya, isin karo awake dewek. Tidak ada pejabat korupsi. Malu, bukan neraka, orang neraka orang Jepang, orang neraka. Isin namun inyong korupsi. Ini ngawake dewek. Paham betul? Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan orang anak Jepang nonton, supporter, bubar, bekas tempat duduknya penonton Jepang bersih, sampah 1 lembar pun nggak ada. Luar biasa. Tidak ada copet, nggak ada penodong, tidak ada calo. Jadi kalau calo wonten, jadi kadang kita malu orang non muslim seperti itu akhlaknya. Perdana Menteri Belanda namanya siapa tuh? Rudmak 14 tahun jadi Perdana Menteri, 14 tahun. Toli Pragat rampung, serahkan jabatan kepada Menteri yang baru. Keluar dari kantor Pak, naik sepeda ontel. Wong pada nyapa kabeh, nggak ada pengawal, nggak pakai mobil, sepeda pancal. Kan harus jadi Perdana Menteri wis. Kita malu. Kita kadang masya Allah, wis mantan masih anak pengawale. Apa nih di rumah mantan apa maning? Menteri Keuangan Prancis Maria wadon berangkat ke kantor numpak kereta api umum, numpak KRL, kereta listrik. Langkah pengawal, langkah apa langkah. Presiden Iran Ahmadinejad kulo nate mriko Jumatan kulo Masjid Tahran ngarep Ayatullah. Kulo tamu kan, rombongan tamu nomor 2 baris. Presiden ningguri kula, ningguri tengah-tengah, langkah pengawalnya langkah. Presiden Ahmadinejad. Ya Allah. Wes. Kanjeng Nabi Muhammad sawise 8 tahun yang Madinah pulang ke Mekah diikuti 12.000 sahabat.
Sebelum masuk Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad dulu 8 tahun yang lalu lari dari Mekah, sembunyi-sembunyi ketakutan. Sekarang diikuti 12.000, pasti akan balas dendam. Pasti besok Mekah berdarah-darah. Muhammad akan balas dendam nih. Begitu masuk Mekah, Nabi mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi, tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, yang dulu membunuh sahabat Suhaib, yang dulu menyiksa Bilal, yang pernah kelempari batu sama saya maafkan. Saged panjenengan ngoten? Jawab, saged. Yang dulu nipu saya 5 juta, saya maafkan, saged. Embut. Yang dulu bawa lari sepeda motor saya maafkan, saged. Itu akhlaknya Rasulullah. Maka Quran Gusti Allah tidak memuji Muhammad ganteng, padahal yang ganteng orangnya. Muhammad sukses hebat, enggak dipuji, enggak. Muhammad pinter, orang. Sing dipuji wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau orang berakhlak mulia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Begitu Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, tidak ada balas dendam. Orang Mekah semua menyalami Nabi Muhammad. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ibuku, demi ayahku, engkau orang mulia, anak dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Semua orang Mekah masuk Islam tanpa dipaksa, tanpa takut-takutin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya kamu Muhammad congkak, sombong, bapentung, sweeping, takbir, lan faddu min hawlik, orang Mekah akan meninggalkan kamu. Orang Islam-Islamanis. Apa itu orang Islam? Keras kayak gitu. Ya Allah. Karena Nabi Muhammad pemaaf, santun, maka orang Mekah simpati, berbondong-bondong masuk. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba lihat Muhammad, orang berduyun-duyun masuk Islam. Begitu pula Wali Songo, dakwah tanpa kekerasan, tanpa mencaci maki. Majapahit bisa bubar tanpa dibom. Pajajaran Siliwangi bisa bubar tanpa diperangi. Sriwijaya Palembang bisa bubar, Islam semuanya. Masya Allah. Kenapa? Dengan akhlakul. Jangan dakwah pakai ucapan kasar. Berani nggak kalau ada khutbah di mimbar Jumat ngaci maki, kita turunkan? Berani nggak? Berani nggak? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Apa artinya coba? Ayo, Quran nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Orang non muslim yang tidak menyembah, jangan kamu caci maki. Dakwah boleh diajak masuk Islam, tapi dengan mencaci maki, menghina, meremehkan, gak boleh. Quran melarang kita mencaci maki. Paham boten? Wali Songo dakwahnya tidak pernah menggunakan caci maki.
Coba sekarang dengarkan kalau Rizik pidato itu, ngakunya Habib ketemu Rasulullah, tapi jauh dari akhlak Rasulullah. Gus Dur buta mata, buta hati. Kok weruh buta hati? Kok dia weruh? Kok dia tahu Gus Dur buta hati dari mana? Pidato kayak Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Kalau saya nggak apa-apa, saya dikatakan bego nggak apa-apa. Tapi kalau Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, saya nggak terima. Dakwah pakai pentung, sweeping, takbir. Si melu anak, si melu FPI anak. Anak loh, anak. Waktu 212 pada mangkat Jakarta sholat Jumat di Monas, ayo, katanya kebangkitan Islam, hanya saya yang terang-terangan ngomong 212 bukan kebangkitan Islam. Hanya saya ngomong kayak terang-terangan, lainnya diem. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Ayo, mangkatnya kemis sore nginepening masjid, ngenteni Jumatan, kok suwi Jumatan, ning di Jumatane Monas lapangan. Kebangkitan Islam pun, Islam bangkit kun. Dengan cara itu Islam kuat gitu ya. Kalau sebaliknya, mending sebaliknya, tidurnya di lapangan, nunggu sholat Jumat di masjid, baru itu dakwah Islam baru itu. Ini enggak, tidurnya di masjid, ngeces, ngiler, ngompol, nunggu sholat suki, ning di sholat ning. Hanya saya yang terang-terangan 212 bukan kebangkitan Islam. Paham betul? Pilkada kita sukseskan, tapi tetap berjalan dengan aman, damai, menjaga ukhuwah, persaudaraan yang kuat. Boleh beda pilihan tapi tetap akur. Setuju? Ya, KB pengen menang, tapi dengan cara yang baik, cara yang iljan, cara yang jantan, dengan akhlak yang mulia. Paham betul? Cekal semantan mawon. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu khairu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.